Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sholat belum? Insya Allah sudah semua ya. Kenapa kita harus sholat? Karena memang sholat itu adalah kebutuhan kita ya. Sholat bukan kewajiban tetapi kebutuhan. Kalau memang kewajiban ya memang karena itu adalah memang kita butuhkan untuk sholat. Karena sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tetapi ada sempat salah seorang yang sempat bertanya, kenapa orang itu sudah sholat tetapi dia masih belum bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar? Apakah itu dalilnya yang salah? Pertanyaan itu bikin saya meringis. Kemudian saya menjawab, sebenarnya dalil itu udah benar, nggak salah. Kalau orang itu masih belum bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, padahal orang itu sudah sholat, mungkin kesalahan itu bukan kesalahan dalilnya tetapi kesalahan dari manusianya. Kenapa? Karena sholat itu ada syarat dan juga rukun. Kalau secara syariat, syarat dan rukun sholat itu harus dipenuhi, mulai dari suci badan, pakaian, sampai suci tempat. Seandainya tempat kita itu sudah suci tetapi kita masih belum bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, mungkin dari pakaian kita masih kurang suci. Jika pakaian kita sudah suci, tempat kita sudah suci, tetapi kita sudah sholat dan masih belum bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, mungkin badan kita yang kurang suci, mungkin dari wudhunya. Wudhu yang kelihatannya sepele tetapi itu sebenarnya sangat sulit jika kita salah dalam berwudhu, mungkin dari air mustakmal atau apa yang kita nggak sadar ya, dan kita nggak hati-hati ketika kita berwudhu, maka wudhu kita pun nggak sah. Dan kalau wudhunya itu nggak sah, kita sholat, otomatis sholatnya pun juga nggak sah. Nah, kalau sholatnya nggak sah bagaimana? Kita sholat tapi kita bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, jelas nggak bisa. Syarat dan rukunnya aja nggak terpenuhi. Dan seandainya tempatnya sudah suci, pakaian sudah suci, wudhunya juga sudah benar, sudah sesuai dengan syariat, sesuai syarat dan rukun wudhu, tapi masih belum bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, kita introspeksi bagaimana sholat kita. Apakah kita sudah menjaga sholat kita? Sudah on time, tepat waktu? Ketika kita sholat itu kita lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak ingat dengan hal-hal duniawi? Sholat itu nggak lama, tetapi kenapa kita nggak bisa sejenak melupakan masalah keduniawian? Kita fokuskan sejenak untuk ingat kepada Allah, entah itu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mungkin selama ini kita lebih banyak ingat dengan keduniawian ketika kita sholat, dan kita lebih mengingat tentang masalah duniawi daripada mengingat Allah. Padahal kita sholat itu adalah menghadap kepada Allah, Tuhan semesta alam, rajanya raja. Apakah etis ketika kita menghadap kepada rajanya raja, kemudian kita toleh-toleh kepada yang lain? Apakah etis secara etika? Ini kalau kita pandang dari segi etika. Jika kita mengkaji lebih dalam lagi mengenai sholat, gerakan sholat, apa yang kita baca ketika sholat, mungkin selama ini kita hanya membaca, kita nggak ngomong. Padahal kita sholat itu adalah kita ngomong sama Allah, kita ngobrol, omong-omongan. Kita di situ mengagungkan nama Allah, memuji, dan semuanya, bukan hanya Allah tapi juga Rasulullah.
Semua ada dalam bacaan sholat itu, tapi kita mungkin hanya kita membaca, kita nggak ngomong, sehingga kita lupa kalau kita itu lagi menghadap kepada rajanya raja, kepada Allah. Wajar kalau kita lupa sama Allah dan ingat dengan keduniawian. Tetapi jika kita sudah menyadari kalau kita lupa sama Allah, kita kembalikan lagi bahwa kita saat ini sedang menghadap rajanya raja, bukan kepada makhluk, dan bukan saatnya untuk mengingat keduniawian. Apa yang kita baca dalam sholat itu ibaratnya bukan ibarat, tetapi kita memang lagi ngobrol, komunikasi dengan Allah. Ketika Allah ada di hadapan kamu dan ketika kamu ngomong sama Allah, ketika kamu mencapai suasana ketenangan, kamu akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Sangat-sangat nikmat. Karena sholat itu adalah kebutuhan. Allah tahu bahwa kita itu sudah capek dengan segala aktivitas keduniawian. Oleh karena itu Allah memberikan waktu sedikit untuk menghadap kepada Allah, untuk sharing kepada Allah, curhat, omong-omongan, ngobrol. Kita diberikan sajian, yang sajian itu sangat-sangat nikmat. Tapi jarang sekali ada orang yang bisa menikmati sajian dalam sholat itu. Sehingga ketika kita saja masih belum bisa mencapai titik ketenangan dan masih belum bisa merasakan nikmatnya sholat, mungkin kita masih belum bisa untuk tanha anil fasya wal munkar. Oleh karena itu kita latih sedikit demi sedikit. Ketika kita sholat, kita pada suasana ketenangan. Dalam setiap hembusan nafas kita nggak terburu-buru, kita nikmati setiap hembusan nafas apa yang kita katakan kepada Allah, mulai dari Allah Akbar sampai salam. Ketika kita rukuk, Allah ada di depan kita, mengelus-elus kepala kita. Ketika kita sujud, Allah mengelus-elus kita, menyayang kita. Betapa nikmatnya sholat. Ketika kita sudah merasakan sholat, kita pasti menunggu terus waktunya sholat dan ingin sholat lagi, ingin sholat terus dan sholat. Insya Allah jika seperti itu, kita akan berikan Allah tanha anil fasya wal munkar. Sekian, wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.